Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirido ilahi ta'ala wa khususan mani samahun semua alif hadal kitab bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Niat sami-sami belajar. Nah, ini ngapunten kula sanes ngajari panjenengan. Panjenengan pun alim-alim tapi niati belajar. Mudah-mudahan kita termasuk kategori man salaka thoriqan ilal ilmi sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi kalau tiang niku dipurunaken itu dimaukan ngambah jalan dalam rangka nuntut ilmu. Nah, ngambah jalan maka diniati saestu nggih, diniati saestu nuntut ilmu itu pun boten wonten waktune minal mahdi ilalah dim sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Maka orang itu akan dimudahkan jalan menuju kebahagiaan. Nah, dengan ilmu perubahan nasib yang paling strategis itu kan dengan ilmu nasib ya, dengan di ilmu. Nah, kita ini masih dalam menjelaskan masalah perceraian, masih ayat-ayat tentang perceraian. Al-Baqarah 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu utawi pira-pira wong wadon. Wong tuwa wadon. Walidat, walid wa nyabdawa dibaca walid itu wong tuwa. Tapi niki wong tua wedok, ya wedok itu perempuan. Kalau al walidu to itu wong tua lanang. Ya. Wal walidatu jamak dudu siji utawi piro-piro wong tua wadon. Iku yurdi'na iku podo nusoni. Nah, ibu-ibu kan nusoni nggih Bu? Nusoni anake apa nusoni bapake Bu? Anake nggih. Pun yurdikna iku padha nusoni sapa sing walidat. Nah, ae liyurdikna tegese nah becik nusoni sapa sing wong wadon, wong tua wadon. Nusoni sinten? Nah, ini pun kelintuh bapak-bapak nggih. Auladahunna nyusoni piro-piro anake si walidat. Nah, itu nyusoni sampai kapan? Haulaini kamilaini ing mongso 2 tahun sempurna. Nah, jadi semenjak melahirkan sampai usia 2 tahun sempurna. Ya, jadi gak kurang belas. Ya kalau sudah di atas 2 tahun isonya nyapeh. Tapi saiki jangankan 2 tahun, seminggu disapeh karo mboke. Iya. Karena pada insya Allah Bu
kalau ibu nyusoni rong tahun nggak bakalan cepet-cepet duwe anak ya. Kesundul, kecuali kesundul, ada istilah kesundul Bu nggih. Kesundul durung wae duwe anak kok is duwe anak meneh, kesundul. Tapi ada juga Bu, di Indonesia itu ada 2 ibu yang begitu melahirkan langsung hamil lagi, itu ada. Tapi melahirkan putra yang hebat luar biasa, tapi boten dawa, yuswanya hanya sampai usia 30 tahun. Tapi ngantos samenika termasuk tokoh yang luar biasa, termasuk tokoh ini yang merancang merumuskan Pancasila. Makanya Bung Karno kan nggak mau terus terang siapa sih betulnya yang merumuskan Pancasila, itu dari seorang tokoh yang begitu ibunya melahirkan langsung hamil lagi. Ini itu ada ya itu. Dan yang satu lagi masih ada sekarang ya begitu, habis melahirkan ibunya masih ada sekarang, putronya ya masih ada sekarang. Hanya ada 2 yang saya tahu di Jawa Timur semua Pak. Nyusoni anak-anake si mbok-mbok wedo iku. Haulaini amaini tegese 2 tahun, kamilaini kang sempurna 2 tahun. Utawi kamilaini iku sifatun sebagai kata sifat muakkidatun kang ngokohaken zalika ing kono-mengkono kata haulaini. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya sifat mausuf ya. Kata sifat itu JJ ganteng. Nah, ganteng itu kata sifat. Ya. Pun ngatas JJ elek Bu ya, JJ ganteng. Ibu-ibu cantik. Nah, cantik itu kata sifat. Nah, itu ibu-ibu cantik. Nah, sifat ini harus mengikuti posisi yang disifati. Ya. Yang disifati. Nah, itu namanya sifat mausuf dalam naat atau maknu. Sering juga nah, sifatun iku sifat muakidatun kang ngokohaken zalika ing kono-mengkono kata haulaini. Kangge nah ini koma sudah itu wal walidatu yurdina haula dahuna haulaini kamilaini koma. Itu sudah. Jadi ibu-ibu itu kalau nyusoni upayakan 2 tahun sempurna. Pun ngantos kurang 2 tahun. Apalagi sekarang sudah teruji namanya ASI itu sebagai asupan yang paling istimewa untuk anak kita. ASI, air susu ibu. Nah, koma ini sudah lain ini lagi itu lain sub temanya itu lain liman iku kedue wong aroda kang mingkarep sapa si man. Nah, man ini gambaran untuk bapak-bapak ya. Liman iku kedue bapak-bapak ya kena. Liman itu kedue wong aroda kang mingkarep sapa si man mikarep ayutimma yen to nyempurnaaken ar-radhaata ing nusoni wala ziyadatalan ora ana tambahan alaihi ing atase haulaini kamilaini ora ana tambahan titik koma itu sudah baru koma itu jadi 1. Jadi kalau memang ibu-ibu dan bapaknya ini dan kalau memang bapaknya menghendaki mantan istrinya itu mohon maaf ini Pak masih mantan istri yang punya anak ingin menyempurnakan nyusoni sampai 2 tahun itu monggo. Jadi hanya saja mohon maaf tidak ada makan siang yang gratis. Nah, makanya diteruskan walal mauludi lan iku tetep ing atase wong kang duwe anak mauludi lahu itu istilah lain untuk bapak. Kalau bapak itu mengapa alal mauludi lahu? Karena pada hakikatnya sing duwe anak itu duduk mboke, bapake ya. Makanya dalam Islam itu tidak ada anak yang dibinkan ke ibunya. Nah, termasuk kalipun itu hasil pernikahan
masih belum sah, tetap bapaknya itu yang harus tanggung jawab. Kecuali anak zina. Anak zina ini tidak disandarkan kepada laki-laki yang menzinai. Makanya hati-hati pun ngantos LKMD, nggih. Napa Bu LKMD? Nah, ya married by accident kata. Oh, aduh, married lamaran kari meteng dhisik. Jenenge kan auzubillah min zalik. Saya ini di mana-mana sekarang ini sedang mengkampanyekan bahwa kalau ingin memperbaiki umat Islam sekarang itu bukan karena bondone, tapi marilah perbaiki dari keluarga dari keluarga muslim itu. Jadi hebat apapun para penceramah semakin gencar, tapi di lingkungan keluarga ini tidak ada uswah dari kedua orang tuanya. Jangan harapkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak solih dan solihah. Kunci menjadi anak solih dan solihah itu sangat tergantung kepada mbok-mboke lan bapak-bapake. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan jauh-jauh, madrasatul ula lil banin wal banat, kata Rasulullah itu. Ibu-ibu itu sebetulnya tempat pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Makanya ibu itu wajib ngerti, wajib pinter, ibu-ibu itu. Ya, supaya coba kalau kita niteni tiang-tiang sien itu kan, anak wakeh tapi mentas-mentas. Nggih. Ya, kita ini kadang-kadang anak dua, anak siji bingung. Ibu, makanya karena apa? Wa alal mauludi lahu lan iku ing atase bapak-bapake, ya, bapak rizquhunna utawi ngrizkeni ing walidat. Wajib ngingoni maksudnya itu. Wal alal mauludi lahu lan iku tetep ing atase bapak-bapak dari anak yang disusui oleh ibunya sampai 2 tahun, ya, maka si bapak-bapak ini wajib memberi it'amul walidati, wajib memberi makan kepada mantan istrinya itu, Pak, yang nyusoni anak itu. Wa kiswatuhunna, lan sandangane embok-emboke yang nyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Hati-hati, Pak, ojo digletakno ae, duwe anak digletakno. Duwe anak cerai maringon gele bojone digletakno, wah itu dosa itu, Pak. Atos-atos nggih, pun ngantos laki-laki kurang ajar. Ingatlah, tidak semua laki-laki. Nah, ingat Bu ya. Udah meninggal Bu gubernurnya ini. Nah, makanya kita ini insya Allah yang ngaji di masjid ini bapak-bapak termasuk kategori tidak semua laki-laki, insya Allah. Ngapun watos ibu-ibu nggih. Wa kiswatuhuna lan sandangane si walidat alal irdoi iza kunna muttolaqati, tegese ing mbok ingkang nusoni tatkala mbok-mbok yang nusoni itu muttolaqat, istri-istri yang dicerai. Dengan berapa ukurannya? Bil ma'rufi, dengan ukuran ma'ruf. Bi qadri taqatihi, tegese dengan kadar, dengan ukuran semampunya dari mantan-mantan suami yang punya anak. Jadi harus bertanggung jawab, ya. Mari hamil gletakno tinggal lari, ya, gak boleh. Itu anak iso nuntut itu. Kalau nuntut dan iso jadi utang, ya. Jadi kepada mantan suami yang tidak mau tanggung jawab terhadap istrinya. Ini sebagai ini, Bu, sebagai apa namanya? Sebagai imbalan. Bukan hanya wajib nafkah, jadi double. Kewajiban menanggung nafkah istrinya yang masih iddah, dan juga harus semacam memberi ujroh kepada mantan istrinya
yang nusoni anak-anaknya. Double Pak. Jadi itu. Jadi jangan dikira jenengan tidak punya beban ganda. Ya. Mantan istrinya yang masih dalam torak roj'i itu nafakoh SPP-nya masih tetap pada mantan suami, sandang, papan dan pangan. Nusoni pisan, nusoni anake itu sampai 2 tahun panjenengan wajib juga memberi semacam ujroh ufah. Tapi binana. Nah bil ma'ruf itu ukurannya berapa? Nah sangat tergantung kepada kemampuannya si bapak-bapake dari anake yang disusoni karo mboke ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tukallafu ora niku beban maujud nafsun ing atase awa-awaan seseorang illa wusaha angin kejaba sak kuasane si nafas. Dan di dalam Islam itu memang hebatnya memberi beban seperti kita ini puasa. Ya kalau istitoah ya itu jadi mampu. Nah kalau memang nggak mampu jangan maksa-maksa diri. Nah ukuran maksoknya itu sangat tergantung kepada hidun nafasnya. Kalau dengan puasa ujug-ujug letak mati maka puasa itu jadi haram bagi orang tersebut. Puasa geletak mati. Oleh karena itu ada isyarat istitoah, ada syarat mampu. Nah sekarang bagaimana kalau pekerja keras ya, kemudian gak kuat, ya gak usah puasa ya, kalau memang gak kuat. Karena apa? Karena kondisi seperti itu namanya dapat ruksoh, dapat dapat keringanan. Mengapa? Kalau niatnya bapak-bapak nyambut gawe untuk ngingoni anak bojone, nah kalau orang nyambut gawe karena gak kuat gara-gara poso anak bojone iso kaliren, nah itu maka nyambut gawe itu wajib, nyambut gawe itu. Makanya thalabur rizqil halali wajibun. Ini ada 2 kewajiban. Kewajiban menanggung anak bojo dengan kewajiban puasa untuk dirinya. Makanya para ulama tuh bijak. Ya, kalau ngono awamu puasane ae sing ditangguhkan. Ya, itu karena apa? Karena golek rezeki dengan kerja keras jadi manol, jadi kuli, jadi yang panas, yang kemudian nggak puasa, jangan disalahkan. Awakmu puasa gak puasa. Nah, itu jangan, kita tuh lihat. Jadi makanya kalau orang ngerti itu mesti bijak. Orang puasa dosa, nah, tapi anak bojone kaliran lebih dosa lagi. Nah itu. Makanya di sini ada istilah 2 kewajiban yang mesti kita harus pertimbangkan. Mesti akan idza ta'arada mafsadatani. Nah, kalau kamu dihadapkan ke dengan 2 mafsadat, nah itu. Makanya akhafud darurain, maka kamu pilihlah yang paling ringan. Makanya kalau kita melihat orang nggak puasa ya jangan menghakimi saenake, karena belum tentu dia tidak puasa itu karena kecuali ada niatan untuk melecehkan, lain lagi kalau seperti itu. Nah, la tukalna ini ya, makanya ayat-ayat la tukallafun nafsun illa wus'aha itu banyak. Nanti di akhir surat Al-Baqarah juga ada. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana. Nah itu kan itu. Nah kalau hafal berarti ibu-ibu sering tahlil. Kalau gak hafal gak tahu tahlilan. Tahlilan itu jangan dianggap bid'ah ya, jangan sekali bid'ah. Kalau gak ngerti ya ojo ngarani wong ya, ngaji dhisik ya, itu. Aeto kotaha tegese sak kuate si, nah itu sak kuate si nafas, haknya itu kepada nafas. Nafsun itu awa-awaan
seseorang. La tudoro walidatun biwaladiha, ojo ngantos, la tudor ojo ngantos bahayaake atau melarati sopo walidatun wong tuwa wadon wa biwaladiha, sebab karena ada anak, karena punya anak sih. Jadi ibu-ibu jangan sampai ngerekoso sampai membahayakan dirinya gara-gara anak-anaknya. Oleh karena itu bapak-bapak harus ngerti ya, harus ngerti nyusoni itu abot ya, yaitu makanya biasanya ibu-ibu yang nyusoni makannya rodo ruso itu sunatullahnya seperti itu ya. Bahkan ketika puasa pun kalau panjenengan nyusoni anake kemudian khawatir kalau tidak susoni anake iku nanti stunting, ada istilah stunting nih, maka ibu-ibu lebih baik nyusoni anake daripada puasa. Cuma nanti bayar kodoknya ditambah dengan fidyah. Ngoten itu nembung nggih. Jadi gak boleh itu ibu-ibu gara-gara anaknya. Tapi ada juga ibu-ibu yang hebat, yang kuat. Waktu hamil dia kepinginnya poso terus sampai lahir. Setelah lahir pengen poso terus, tapi anaknya itu boten tahu susunya itu gak tahu ini, gak tahu tidak milih. Luar biasa, ada juga itu. Dan ibu ini luar biasa. Begitu sholat tuh Allahu Akbar itu langsung plek makrifat billah. Nah, itu. Jadi langsung ke alam Tuhan. Jadi sampai dipayoni oleh si garwonya itu dan sambil nyusoni anak. Jadi kondisinya itu ya dalam ilmu tasawuf memang. Dan itu ada ibu itu di Jawa Timur juga. Itu ibu si kados ngoten niku. Nyusoni anake dalam kondisi secara fisik meninggal dunia, tapi susu itu masih ngalir. Kelakon. Nah itu dalam ilmu tasawuf itu ada istilah dengan fan. Jadi fandat, fan sifat, fan afal. Fan itu kaya langsung, jadi kaya orang langsung tidur plek, gak tahu apa-apa, nikmat itu luar biasa. Allahu Akbar plek. Nah itu yang fi alamillah. Nah, podo kalau panjenengan besok mati, kalau begitu mati masuk ke alam Tuhan, enaknya luar biasa. Enaknya loh. Kalau gak percaya monggo. Di sini kula sajane kepingin ya daripada nang dunyo kangelan nih, nang dunyo boleh sambel boleh pecel Tuhan ya, repot. Jadi pun ngantos ya, ibu-ibu ini pun ngantos nyusahkan gara-gara anak itu menjadi susah ya. Opo gak anak itu ya wis baru lahir wis meteng meneh, waduh ya opo ya. Jadi jak pun sambatan gara-gara anak. Dan insya Allah dengan anak ini kalau betul-betul ibune ya itu ceritanya gitu. Jadi wala tudoro walidatun bi walade, jangan sampai ibu-ibu itu menderita karena anak-anaknya. Ai bisa babihi kalam sebabe onoi anak bi antuk roha. Nah ini sehingga ibu-ibu itu merasa sengit. Nah, jadi gak demen lah, tidak senang ala irdoihi, ora demen ing nusoni anake. Waduh lahir meneh. Akhirnya mbok-mbok ini nolak untuk nusoni anak-anake. Nah kalau terpaksa seperti ini nanti di bawah ada ini terusannya, boleh bapake golek mbok sing iso nyusoni anak-anake. Namanya sodak rodoa. Wala mauludun lahu biwaladihi, begitu juga wala yudoro mauludun lahu itu istilah untuk bapak ya. Karena apa? Karena diparingi wala mauludun lan orang bahayaake sopo si bapak-bapak biwaladihi karena kalawan sebab on anak duwe anak. Begitu aja bapak-bapak jangan merasa susah gara-gara anak, atau jangan merasa
ngerepoti duwe anak. Ibu-ibu juga begitu, jangan sampai punya pikiran bapak-bapak ngerepoti duwe anak. Duwe anak meneh awakmu ya opo gak kongkon pakai selontong gak pakai selontong ya kan itu. Atau pokon KB gak gelem KB. Nah itu getuni gak boleh. Getuni. Dan insya Allah Islam mengajarkan jangan sampai bapaknya juga merasa terbebani gara-gara duwe anak. Ai bisa babihi tegese akas sebab duwe anak ya. Bi ayu kallafa fauqatoqatihi, dengan memaksakan diri merasa dengan beban fauqatoqatihi di atas kemampuannya si bapak. Nah itu memaksakan. Jadi ya makruf tuh di sini jelentrehnya makruf itu satu, tidak merasa bapaknya juga terbebani gara-gara ngopeni anak, mboe juga tidak merasa terbebani gara-gara nyusoni anak enak-enakan sajalah. Nah itu makanya rumah tangga itu memang seni ya, tidak bisa dikalkulasi pakai matematik. 2 anak 5 bayaran ya kok iso ya. Saya bersyukur pada Gusti Allah ya, dengan jabatan sebagai ASN itu jabatannya ya lektor kepala, anak 5 dengan yang anak 3 ya kok podo ya, 2 umah ya 2 umah, 2 anak ya iso nyekolahno. Jadi Gusti Allah itu sudah sudah ngatur ke kita ini. Jadi kita yang penting ingat kepada Gusti Allah, utruk nafsaka wa ana milkun. Katanya ulama-ulama dulu itu, utruk nafsa, awakmu aja mikirno awakmu dhewe. Wa ana milkun, coba awakmu tuh milik aku, kata Gusti Allah. Jadi kalau kita ini mepet nang Gusti Allah temenan ya, ono wae ya iso sekolah, iso nyekolahno anak ya. Kalau dihitung-hitung memang kalkulasinya nyekolahno anak itu ono SPP nasi 7 juta Bu, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, bayangkan itu satu bulan satu semester. Nah, pala bayarannya piro? Kalau dikalkulasi samene dibagi samene potong cicilan samene enggak ini. Kalau dihitung matematik enggak nyucuk. Nah, itu. Tetapi Gusti Allah menjamin ternyata ya cukup. Nah, makanya penjenengan pun suudon nang Gusti Allah. Ya, jadi kita punya anak sudah gawane rezeki sendiri. La taktulun nanti. Walaupun memang harus gak oleh sembrono, tetap gak boleh sembrono. Tetap harus pakai perhitungan juga, tetapi perhitungannya ojo sampai perhitungan yang melecehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini awakmu wong lanang-lanang duwe anak ya jangan merasa karena punya anak itu ya awakmu jadi tambah beban sehingga kamu memaksakan kehendak macam-macam. Sudah titik koma sudah seperti itu. Wa alal warisi, lan iku ing atase ahli waris ya. Waris itu ya bapak di sini. Wahwa as-sobyu, siapa ahli waris ini? Yaitu anaknya, yaitu. Jadi istilahnya luar biasa ini. Ayat 233 ini Gusti Allah memberikan gambaran ternyata untuk berpasangan suami istri itu ya seninya itu luar biasa. Sehingga kata-kata sendiri ini tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Kepada bapak digambarkan wa alal mauludi lahu. Bapak ini suami kepada siapa-siapa yang dianugerahi anaknya. Jadi di sini maksudnya karena apa? Karena itu itu hebatnya Gusti Allah memilih kata dalam Al-Qur'an itu. Jadi luar biasa. Makanya panjenengan ini kalau saestu maos Quran kemudian dihayati betul, mesti itu kayak ayat adab mesti nangis ya. Begitu ayat-ayat yang berhubungan dengan Gusti Allah tuh milih katanya kok luar biasa seperti bil ma'ruf. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu kan digunakan untuk semua bangsa kapanpun dimanapun, maka tidak menggunakan kata-kata
ya kalau mengikuti tradisi wong Arab waktu itu, ya itu kadang-kadang si wali dari perempuan itu mentarget mantunya itu dengan ukuran standar itu ya tinggi, yaitu kamu harus ngingoni anakku sakmene, ya itu dulu. Tapi begitu Al-Quran turun, ya kebiasaan memalak mantu itu dipilih dengan kata-kata yo sewajarnya, semampunya, kan itu. Tetapi ojo sampai membahayakan dan ojo sampai membebani, kan. Wa alal warisilan iku ingat tetep ing atase anak. Nah, warisi anaknya. Ae warisil abi tegese warisane bapak. Siapa? Wahwa utawi si waris iku asobiu bocah cili anak. Ala walihi tegese ing atase waline, ya si sobi, fi malihi ing dalem masalah artane si sobi iku mislu dalik. Nah, wa ala itu khobarnya, mislu dalika itu fa'ilnya apa mubtada'nya. Makanya cara mengartikannya mislu dalika wa alal warisi. Begitu juga nah itu kepada bapak-bapak ya yang apa namanya memberi santunan, memberi ujroh, ya. Makanya di sini apa namanya wa alal wa abi lil walidati minar rizki wa kiswati, tegese kepada bapak-bapak, ya, ketika bapak-bapak itu mempunyai anak, ya, maka anak ini sebagai ahli waris dari bapaknya. Nah, kemudian kewajiban memberi. Nah, mengapa kalau di atas wal walidatu untuk ibu-ibu? Karena ibu-ibu masih punya anaknya usianya 0 tahun sampai 2 tahun. Nah, alal waris itu usianya sudah di atas 2 tahun. Makanya di istilah apa alal waris itu istilah lain untuk sobi, ya, untuk anak bocah, jadi bocah cilik, ya. Jadi dalam Islam itu ada namanya ahliyah, ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub itu pengakuan kita kepada seseorang yang sudah dikategorikan manusia. Makanya di sini dihitungnya dari usia pembuahan. Ya, jadi ketika panjenengan ini sudah ada tanda-tanda positif, maka bahan janin atau masih belum janin, ya, karena janin itu 120 hari itu sudah diakui manusia, maka calon generasi baru itu, spesies baru itu ini berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya manusia. Nah, ahliyatul wujub ini mulai dari 0 hari ketika sudah dibuahi sampai usia sobi, usia anak. Nah, di atas sobi itu namanya mumayyiz, di atas mumayyiz namanya baligh. Nah, hukum Islam itu berlakunya secara efektif itu bagi mereka-mereka yang sudah masuk usia baligh, ya, itu. Nah, istilah untuk mendapatkan beban atau taklif, makanya zaman mukalaf itu taklif beban, maka disebut dengan ahliyatul ada. Orang itu sudah wajib melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah Gusti Allah untuk menjaga eksistensi dirinya itu. Makanya istilah itu ahliyatul ada. Nah, sebetulnya tanggung jawab orang tua kepada anak itu berhenti pada usia baligh sebetulnya. Jadi begitu usia baligh maka tanggung jawabnya sudah sendiri. Tapi kadang-kadang di kita ora tego, sampai punya cucu pun masih diingoni karo mbahe karena ora tego. Nah,
Apa ukurannya balik? Ayo, bapak-bapak, siapa yang tahu ukurannya balik? Gimana Bu? Ini harus tahu nanti ibu-ibu supaya nanti kenapa? Terutama ibu-ibu kalau anaknya sudah balik maka harus diwurui betul. Cara sholatnya kaya opo, mulai cara wudu, mulai dari syahadat ya opo, cara wudu ya opo, cara sholatnya opo, kalau kamu head ya opo itu. Nah, balik itu indikatornya ada berapa? Ada tiga. Nah itu satu yaitu alamatul bulughi salasun dalam kitab itu. Tamamu khomsa asyarota sanatan. Satu, sempurnanya umur 15 tahun. Jadi mulai ininya tuh kalau sudah anak panjenengan 15 tahun, kategorinya itu sudah balik. Nah, sebelum 15 tahun ada tanda-tanda kedewasaan. Tanda-tanda kedewasaan satu, ihtilam. Ya. Jadi, ihtilam itu mimpi keluar air mani. Atau yang perempuan head. Nah, ihtilam itu batas minimal usianya berapa? 9 tahun. Nah, jadi kalau sudah 9 tahun anak yang putri head, yang laki-laki tahu mimpi basah, maka anak itu sudah dikategorikan sudah balik. Walaupun usianya belum 15 tahun. Nah, itu hati-hati. Nah, yang ketiga head gitu ya. Jadi kalau yang ihtilam untuk anak laki-laki, head untuk anak perempuan. Nah itu. Ya, nah, kalau sudah head seperti itu, kalau sudah ihtilam seperti itu, maka bapak-bapak wajib memberitahu kepada anaknya itu, ayo nak, sing wedo, kalau kamu sudah keluar head, maka kamu sudah balik, maka hukum-hukum yang berhubungan dengan umurul fardiyahnya, kewajiban-kewajiban individu sebagai seorang muslimah dan seorang muslim wajib diberitahukan oleh bapaknya. Yang pertama kali wajib memberitahukan bapaknya. Nah, keporok bapaknya mendelegasikan, menugaskan ibunya, itu urusan lain. Bu, anak kita sudah head, panjenengan sudah ngerti belum urusan perhedan? Nah, itu harus ditanya oleh bapaknya itu. Durung ngerti ya, kaya apa jenenge head iku? Aku ya bolak-balik metu, tapi kaya apa rupane kan itu. Sebab tanggung jawab bapak-bapak itu luar biasa. Nah, jangan sampai aku ya ngerti, sampai ya orang ngerti, yo tanya ustadz saja nanti. Nah, jangan begitu, Pak. Nah, makanya sebelum itu tuh harus ngerti dulu. Nah, itu fa'in aroda mongko mikarep sopo alwalidani, ini mboke lan bapake. Nah, fa'in aroda, maka kenapa ada bisa diartikan mbolan bapak? Karena da di sini untuk menunjukkan isim tasniyah musanna. Asalnya itu arodani ya. Karena kemasukan in, ni-nya dibuang. Fa in aroda mongko lamun mikarep akan sopo wong tua loro ya. Mengarep akan apa? Pisolan ing nyapih. Ai pidoman tegese nyapih lahu kedua si sobi qoblal haulaini sadurunge waktune 2 tahun. Ya. Tetapi ingat antarodin. Nah, karena saling ridho minhuma saking si wong tua loro watasawurin dan melakukan musyawarah. Mesti ya apa Ndek? Ya saiki lapor pertama mantan istrinya, ya apa Mas, anak kita iki saiki wis durung 2 tahun tapi aku wis bosen nyusoni ya apa kalau dipisah disapih saja, disapeh ya gak apa-apa Dek, kalau memang sampean wis gak betah nyusoni anake ganti nyusoni bapak baru kan mantan istri ini Pak.
wa tasawurin musyawarah bainahuma ing antarané walidani kedua orang tua litadhara maslahatus sabiyyi litadhara drapon yento pertelo apa maslahatus sabiyyi kebagusane kemaslahatan kedua anake fihi ing dalem nyape fala junaha mangka ora ana dosa alaihima ing atase wong tuwa loro fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono nyape. Jadi kalau memang belum waktunya 2 tahun tapi si mboke iku wis ini ben anake kita agak mandiri. Nah, ya aku nyuwun izin nyuwun ridhone panjenengan Mas, anak kita iki saiki tak sapeh des pundi. Kata bapakne ya gak apa-apa kalau memang awakmu kabotan. Karena ini 2 tahun itu sudah lewat masa iddah. Kula pun ono sing nglamar maneh Mas ya apa Mas? Umpama jenenge umpama itu kan orang mesti nyoto kan. Tetapi apa namanya ruang-ruang kemaslahatan mantan suami dan mantan istri supaya tidak merasa terbebani. Karena ingat sebelumnya ya itu tadi la tukalapun nafsun ilawus kan itu walatu doro walidatun biwa ladiha. Ingat-ingat tuh ya, itu menunjukkan bahwa seorang ibu juga tidak merasa terbebani, begitu juga seorang ayah juga tidak merasa terbebani. Jadi sama-sama enak. Maka di sini garis bawah ibu antarodin minhuma wa tasawurin. Nah itu harus ada ridho sama ridho, ittifaq ya. Begitu juga harus musyawarah, aja menang-menangan. Saiki anakmu rawatan aku bosen nyusoni anakmu. Agak pun ngoten bahasane nggih. Ya itu walaupun mantan suami. Makanya di sini fala junaha alaihima, fala junaha mangka ora ana dosa alaihima ing atase wong tua loro fi dzalika ing kono mengkono nyape wa in aradtum antastadiu auladakum fala junaha alaikum wa in aradtum lan lamun mikarep sapa sira wahai bapak-bapak. Nah itu ini kepada bapak-bapak ya ibu, kepada mantan suami panjenengan kalau senengan cerai punya anak. Wa in aratum lan lamun ngarep akan sira kabeh bapak-bapak ya sing duwe anak ya kemudian istrinya dicerai ya. Khitabun utawi fa in aratum ini itu merupakan perintah, merupakan pedoman. Khitab bisa jangan pedoman, bisa menjadikan tuntunan lil abai kedua bapak-bapak mengharapkan apa antastardiu yento amrin nusuaken sapa si abaknya auladakum ing anak-anake si aba. Jadi kalau sekiranya ibu tidak mau nyusoni anake bapak-bapak ya, bapak-bapak harus waspada golek calon istri baru atau hanya sekedar untuk menyusukan anak marodi ghairul walidati tegese golek pira-pira wong wadon sing gelem nyusoni anak-anake ghairul walidati liyane mboke si anak. Fala junaha mangka ora ana dosa alaikum ing atase sira kabeh wahai bapak-bapak. Jadi nah ini kebolehan kita ini apa golek ibu rodoah seperti Rasulullah itu ibu Susana siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Nah, anak yang disusoni oleh ibu susoan ibu susoan ya suso sewa lah ibu sewa maka menjadi mahram bagi anak tersebut. Jadi tidak boleh ya berapa kadar ngemut susu ibu susuan minimal 3 kali tetesan air susu dari ibu susuannya itu. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu nitip ke tetangga. Mbak, aku arep nang pasar, titip bayiku sih. Nah, kan biasa itu. Tahu-tahu oleh si
ibu yang dititipi karena anaknya nangis disusoni keluar air susunya, maka ibu yang pernah nyusoni anak walaupun tidak tidak ada ikatan sebagai saudara sebagai ibu susonan, tapi tahu-tahu TTE keluar ya, nah itu maka anak itu kategorinya nanti kalau si ibu yang nyusoni tadi punya anak, maka dengan anak panjenengan kategori ini saudara susuan. Saudara susuan itu kategori mahram ya, termasuk. Ida salamtum tatkalane nyerahake sira kabeh bapak-bapak ilaihina maring embok-embok susu ana, tetapi ingat ma'ataitum bil ma'ruf, mohon maaf bapak-bapak ya, harus ada upahnya juga. Nah, ida salamtum ingat barang, di sini maksudnya upah. Ataitum kang wis maringi sira kabeh bapak-bapak dengan apa ukurannya bil ma'ruf. Jadi kalau jenengan disusui oleh istrinya atau ibunya yang resmi pun bapak-bapak harus memberi upah. Begitu juga kalau anak itu sengaja disusukan kepada bukan ibu yang melahirkan, juga mantan suami ini wajib memberi upah. Ngoten cerita nggih. Tapi dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini bil jamil katibin nafsi, dengan sesuatu yang bagus sehingga orang yang nyusoni seneng. Alhamdulillah saya nyusoni anaknya Pak Yahya, tahu-tahu Pak Yahya itu ternyata loman. Nah itu jangan sampai Pak Yahya wis tahu anaknya disusoni, tahu-tahu gak tahu ngawai bayaran pisan. Wattaqullah lan wedi sira kabeh bapak-bapak Allah marang Gusti Allah, wa'lamu lan ngirawi sira kabeh bapak-bapak, ini suami-suami ya yang menceraikan istrinya, khitabnya itu ke situ. Dan kebetulan dia punya anak, anna wasana Gusti Allah iku bima maring napa mawon tak maluna. Gusti Allah tuh nginawarui napa mawon yang kita kerjakan. Basirun iku moho itu Pak nggih. Gimana? Boleh, dalam Islam itu dibenarkan. Jadi kalau ada ibu-ibu memberi jasa, sekarang gimana itu? Ada juga jasa antar ASI, ada jasa bank ASI itu ada sekarang. Jadi ibu-ibu yang banyak susunya itu yang kemudian makannya katu, tahu katu nggih? Biasanya daun katu itu biasanya untuk menyuburkan air susu, kualitasnya bagus. Kemudian kalau dibuang itu keluar dari ibu itu langsung merah biasanya. Sekarang ada pengawetnya Pak, bisa dijadikan bank susu, bukan bank toyi Pak, bank susu. Boleh itu. Bahkan sekarang itu ada bisnis susu AI ibu, dan itu dibenarkan bisnis. Yang tidak boleh itu bisnis sperma Pak. Kalau bisnis susu boleh ya itu. Jadi nah sekarang ini yang jadi masalah ketika ini perlu dilacak dari siapa ibunya yang mengeluarkan susu siapa. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu dari susu siapanya, ini berbahaya ketika anak itu dijadikan rodoah, saudara susuan. Makanya lebih baik ibu-ibu bisa menawarkan diri sebagai penjajah susu untuk bayi-bayi yang ibu-ibunya tidak mau nyusoni. Berbeda dengan sewa kandung, sewa rahim itu gak boleh Pak. Kalau sewa rahim panjenengan nggak mau melahirkan ibu-ibu ya, tetapi setelah dibuahi di dalam bayi tabung dititipkan kepada siapa, ini sudah banyak di negara-negara maju itu sewa rahim ya. Kalau sewa rahim hukumnya nggak boleh, tapi kalau sewa ibu untuk nyusui anaknya boleh. Cerita Pak nggih. Iya. Jadi kita ini kalau urusan saudara susuan itu ada hukumnya tersendiri. Jadi ada mahram gara-gara saudara susuan,
terus kemudian si anak yang disusui juga harus ngakoni keteng ibu susonannya. Makanya Rasulullah itu kepada Halimatus Sa'diyah itu sama dengan beliau memposisikan kepada ibunya sendiri Siti Aminah yang wafat pada usia berapa tahun? Nah, jadi yatim piatu Rasul itu ditinggal ayahnya ketika masih dalam kandungan, begitu lahir dalam usia 4 tahun juga sudah ditinggal 7 tahun ya, ditinggal ibunya. Yang 4 tahun ditinggal kakeknya katanya kan itu. Jadi Rasulullah itu luar biasa penderitaannya. Kalau kita enak Pak, jangan khawatir, kita ini masih lumayan. Sementara itu dulu Bapak dan Ibu, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afina ma'alika mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad sholatan tunjina biha min wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tansallat min jami'il khairat bil hayat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekudang dan sebelumnya penonton ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.